Sukses itu keren, sukses itu idaman, sukses itu capek sih, tapi harus katanya. Dari kecil kita diajarin kalau sukses itu satu, ya ranking satu, kerja mapan, gaji gede. Tapi sekarang definisi sukses kayaknya upgrade tiap bulan. Kayak aplikasi yang dipaksa update padahal memori udah penuh. Sekarang kalau umurmu 25 tapi belum punya properti, kamu dianggap gagal manajemen hidup. Kalau kerja 9 to 5 tapi nggak punya side hustle, kamu dicap nggak ambisius. Kalau pagi-pagi nggak lari sambil dengerin podcast tentang growth mindset, hidupmu katanya stagnan. Belum lagi kalau kamu buka Instagram, semua orang kelihatan sibuk banget buat ngejar mimpi mereka. Ada yang jadi founder startup, ada yang trading saham sambil ngopi estetik, ada yang liburan ke Maldives pakai caption kerja keras berbuah manis. Dan di tengah-tengah itu semua ada aku, manusia biasa yang pagi-pagi bangun ngerasa hidup kayak mode autopilot, yang tiap hari dicekokin konten motivasi tapi malamnya tetap overthinking sambil scroll TikTok, yang rasa bersalah karena tiap weekend gak dipakai buat productive day, tapi buat tidur yang sampai siang dan pesan makanan dari aplikasi. Lucunya standar kesuksesan ini gak pernah kita pilih, tapi somehow kita semua ikut lomba maraton yang bahkan garis finishnya gak jelas ada di mana. Kita kejar gelar, kerja, karir, dan kekayaan, tapi pas sudah dapet, muncul target baru. Pas sudah naik gaji, muncul kebutuhan baru. Pas udah punya rumah, muncul rasa sepi baru. Dan akhirnya sukses menjadi semacam utopia. Sesuatu yang kelihatan indah dari jauh, tapi makin dideketin, makin kabur bentuknya. Tapi coba tanya balik deh, siapa yang bikin standar ini semua? Siapa yang bilang semua orang harus jadi CEO? Punya saham, liburan ke Swiss sebelum umur 35. Kenapa kalau kita santai dikit dibilang gak niat hidup? Kenapa kalau kita gak grind set tiap hari dibilang kalah sama algoritma? Mungkin kita udah terlalu sibuk ngejar sukses versi orang lain. Sampai lupa nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku pengen hidup kayak gimana? Hari ini mari kita jujur sebentar. Tentang bagaimana kata sukses menjadi semakin absurd. Dan kenapa kita mungkin gak akan pernah merasa cukup. Dulu waktu kecil, sukses itu sederhana. Lulus sekolah, dapat kerja bagus, bisa beli rumah, udah. Tapi sekarang kayaknya hidup bukan lagi soal cukup, tapi lebih soal lebih banyak dari orang lain. Paling banyak duit, paling banyak follower, paling banyak sertifikasi, side hustle, investasi, konten, bahkan skincare rutin. Sukses sekarang tuh kayak kompetisi yang gak berujung. Buka Twitter ada orang umur 24 udah jadi VP di startup. Buka TikTok ada anak 19 tahun beli mobil cash, katanya hasil dari dropship. Dan pas buka Instagram teman SMA kita honeymoon ke Maldives padahal baru nikah minggu lalu. Sedangkan kita aja masih bingung mau makan siang apa. Dunia ini terasa kayak papan skor besar. Dan kita lagi main game yang bahkan kita gak ngerti aturannya. Semua pengen jadi yang paling, tapi gak ada yang tahu siapa wasitnya. Yang nyebelin, semua standar ini dibungkus rapi lewat kata-kata inspirasional. Jangan puas jadi biasa. Break your limit. Kalau bisa hustle, kenapa harus istirahat? Tiap scroll media sosial kita nggak nyadar. Kita ngebandingin hidup kita dengan yang real. Dengan highlight orang lain yang diatur oleh algoritma. Dan dari situ tumbuh tekanan kecil tapi konsisten. Kayak kata Alain de Botton, anxiety is the handmaiden of the contemporary ambition. Cita-cita kita makin tinggi, tapi barang itu juga datang kecemasan yang nggak bisa dijelasin. Akhirnya kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Kenapa aku nggak sehebat mereka? Kenapa aku belum sampai mana-mana? Padahal kita lupa nanya, sebenarnya aku mau kemana? Standar kesuksesan hari ini bukan lagi milik kita, itu milik masyarakat. Milik algoritma, milik sistem yang jual mimpi dengan harga mahal, dan seringkali bayarannya adalah kesehatan mental kita. Dan anehnya, kita ikut-ikutan tanpa pernah ditanya mau kita belajar lebih keras, kerja lebih lama, dan berharap suatu hari bisa merasa cukup. Tapi cukup itu apa sih? Kalau standar selalu digeser, apa kita akan selamanya lari tanpa garis finish? Gak apa-apa lihat orang lain sukses kan jadi motivasi. Kalimat yang kelihatan bijak, tapi seringkali lupa pembenaran biar kita bisa scroll Instagram lebih lama tanpa ngerasa bersalah. Padahal jujur aja, setelah scroll-scroll itu yang datang malah rasa minder. Rasa gagal, rasa kok hidup aku gini-gini aja ya. Kadang kita bukannya pengen sukses beneran. Kita cuma takut kelihatan kalah. Kalah keren, kalah cepat, kalah update. FOMO itu nyata, fear of missing out. Takut jadi satu-satunya yang belum jadi sesuatu. Lihat teman SMA udah buka bisnis, lihat mutual di TikTok udah punya apartemen, lihat orang random share cuan 6 digit dari kripto.
Lalu kita nanya ke diri sendiri, aku ngapain aja selama ini? Kita lupa, yang kita lihat di feed itu bukan fakta, highlight bukan hidup sebenarnya, filter bukan kenyataan. Tapi tetap aja kita scroll sambil berharap ada yang bikin kita ngerasa ikut keren atau minimal nggak ketinggalan zaman. Menurut riset dari University of Pennsylvania, orang yang pakai media sosial secara berlebihan rentan mengalami depresi dan kecemasan. Karena apa? Karena terus-terusan ngebandingin hidup asli yang berantakan, capek, kadang kosong dengan versi editan orang lain yang kelihatan sempurna. Yang kita lihat bukan hidup mereka, tapi versi terbaik dari 24 jam mereka yang disusun rapi dalam konten visual. Kita tahu itu, tapi tetap aja susah berhenti. Karena dibalik itu semua ada rasa takut nggak relevan. Di zaman dimana semua harus on brand, kita khawatir jadi satu-satunya orang yang nggak punya cerita. Padahal yang kita butuhkan bukan cerita yang ditunjukkan ke orang lain, tapi ketenangan buat diri sendiri. Dan ironisnya, makin banyak kita pengen kelihatan hidup, makin kita kehilangan rasa hidup itu sendiri. Kenapa ya? Sekarang kita jadi terobsesi sama angka. Angka gaji, angka follower, angka likes, angka views, semuanya terasa penting, bahkan lebih penting dari isi kepala kita sendiri. Karena hari ini validasi bisa diukur, dan semua bisa diukur, bisa dipamerin, dan semua yang bisa dipamerin bisa bikin candu. Kita jadi makin ngukur diri dari berapa banyak orang yang tepuk tangan, bukan dari apa yang benar-benar bikin kita bahagia. Menurut buku The Molecule of More, dopamin bekerja paling kuat bukan saat kita dapat sesuatu, tapi saat kita nanti dapat sesuatu. Ekspektasi, bukan realisasi. Artinya apa? Kita lebih ketagihan nunggu notifikasi like masuk daripada ngerasa puas pas like itu udah beneran dapat. Jadi jangan heran, kalau kita refresh story 5 menit sekali, lihat siapa aja yang udah nonton, kita posting reels, terus ngintip insight-nya kayak orang kehausan, padahal yang kita cari bukan angka itu sendiri, tapi rasa dianggap, rasa diakui. Haus pengakuan itu bikin kita capek, karena hidup kita pelan-pelan berubah jadi panggung dan kita cuma aktor yang nunggu tepuk tangan dari penonton yang bahkan gak kita kenal. Dulu waktu kecil, kita pengen jadi astronot, pengen terbang ke luar angkasa, pengen nyentuh bintang, dan sekarang kita pengen konten kita masuk FYP, pengen kontennya rame, pengen jadi relevan menurut algoritma. Kita udah gak mikirin apa yang bikin aku puas sebagai manusia, tapi lebih ke apa yang bakal disukai orang. Dan itu bahaya. Karena ketika hidupmu mulai digerakkan oleh apa kata orang, kamu akan terus lari, gak akan pernah sampai. Kamu akan terus upload, tapi gak akan pernah puas. Kamu akan terus berubah demi dapetin validasi dari dunia yang gak akan pernah benar-benar peduli. Jadi mungkin sekarang saatnya kita tanya ke diri sendiri, apakah aku hidup atau cuma tampil? Pernah gak sih ngerasa kayak hidup ini lomba lari estafet, tapi kamu gak tahu siapa yang ngoper tongkat ke kamu? Dan lebih parahnya lagi, gak ada garis finishnya. Kamu udah kerja keras, begadang, skip akhir pekan, terus pas akhirnya dapat promosi, kamu malah ngerasa kosong. Ada rasa lega iya, tapi cuma sebentar. Habis itu balik lagi ke siklus yang sama. Kerja capek, tidur, kerja capek, tidur. Dan itu berulang-ulang terus. Dapat gaji naik, tapi gak sempat nikmatin. Karena waktu habis buat ngejar target baru, deadline baru, ambisi baru. Dan lucunya, walau capek, kamu gak bisa berhenti. Karena kalau kamu berhenti, kamu takut ketinggalan, takut gak relevan, takut gagal memenuhi ekspektasi bukan cuma dari orang lain, tapi dari versi dirimu sendiri yang dulu bilang, pokoknya umur 30 tahun aku udah harus sukses. Society ngajarin kita untuk produktif terus, hustle culture, kerja keras sekarang, nikmati nanti. Masalahnya nantinya itu kapan? Kita diajarin untuk bangga kalau sibuk. Minggu ini aku full meeting semua, besok flight lagi, kerjaan numpuk. Seolah-olah sibuk itu status sosial. Padahal makin sibuk, makin sering kita kehilangan koneksi sama diri sendiri. Kita terus lari, ngejar kesuksesan yang katanya manis, tapi kok makin dideketin rasanya pahit. Dan di tengah semua kebisingan itu, pertanyaan pentingnya malah jarang ditanyain. Sebenarnya aku lagi ngejar apa sih? Ini hidupku atau hidup yang dibentuk dari ekspektasi orang lain? Kita terus kejar sukses, tapi lupa nanya sukses menurutku itu apa? Apakah itu rumah besar? Apakah mobil mahal? Atau sesederhana punya waktu makan malam bareng orang tua? Punya weekend yang gak diinterupsi notifikasi kerja? Atau punya tidur nyenyak tanpa mikirin KPI? Mungkin kita capek bukan karena kita lemah,
Tapi kita terlalu lama lari ke arah yang gak pernah kita tentuin sendiri. Dan satu-satunya cara buat berhenti ngerasa kosong bukan nambah kecepatan lari, tapi berhenti sejenak, lihat sekitar, dan jujur ke diri sendiri. Aku lari buat siapa? Ada satu kata yang jarang banget kita pakai dengan bangga. Cukup. Coba deh pikir, kapan terakhir kali kamu bilang ke diri sendiri, aku cukup. Bukan karena menyerah, tapi karena benar-benar merasa tenang. Di zaman yang penuh to-do list, penuh pencapaian, penuh pencitraan, kata cukup terdengar kayak kekalahan kecil. Kayak kamu gak ambisius, kayak kamu malas berkembang. Padahal mungkin justru cukup itu bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Karena cukup bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tahu kapan harus berhenti membandingkan, berhenti menekan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya nggak kita inginkan sejak awal. Cukup itu bukan nyerah, cukup itu sadar bahwa hidup bukan kontes siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tenang. Siapa yang nggak panik kalau tertinggal, siapa yang nggak gelisah kalau nggak viral. Dan menurut buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, orang yang paling kaya bukan orang yang penghasilannya paling besar, tapi yang paling bisa mengatur ekspektasi. Ekspektasi bro, bukan saldo, bukan mobil, bukan followers. Dan itu sulit, karena kita hidup di era di mana semua orang bisa pamer, tapi jarang ada yang jujur soal kekosongan yang mereka rasakan. Mungkin kekayaan yang paling mahal sekarang adalah bisa bilang aku udah cukup. Cukup istirahat, cukup tertawa, cukup tahu arah hidupku mau dibawa kemana. Kita nggak butuh validasi sebanyak itu, nggak perlu pengakuan sebanyak itu. Kadang cukup itu sesederhana kita bisa tidur nyenyak, makan tanpa mikir kerjaan, nonton film tanpa ngecek email, ngobrol sama teman tanpa harus ngerasa produktif. Dan saat kita mulai ngerti arti kata cukup untuk versi kita sendiri, disitulah kita akhirnya berhenti hidup di bawah bayang-bayang orang lain dan mulai hidup untuk diri sendiri. Mungkin kita nggak benar-benar pengen sukses. Kita cuma pengen diterima, pengen diakui, pengen dibilang hebat. Dan itu nggak salah. Manusiawi banget kok. Karena siapa sih yang gak pengen dihargai? Tapi hari ini coba tanya ke diri sendiri pelan-pelan. Aku lagi ngejar apa sih? Apakah aku ngejar mimpi? Atau cuma ngejar pengakuan? Apakah aku benar-benar pengen jadi seperti ini? Atau aku cuma takut kelihatan gagal di mata orang lain? Kalau jawabannya cuma biar dianggap berhasil, mungkin ini waktunya untuk berhenti sebentar. Diam, lihat ke dalam, bukan keluar. Karena jadi sukses menurut standar orang lain, kadang justru bikin kita gagal jadi diri sendiri. Aku manusia biasa yang pernah lari terlalu kencang sampai lupa tujuan. Yang pernah terlalu sibuk membuktikan sampai lupa merasakan. Tapi hari ini aku pengen cukup sadar, cukup tenang, cukup untuk bilang aku gak harus valid di mata semua orang. Cukup untuk gak selalu jadi nomor satu. Cukup untuk istirahat tanpa rasa bersalah. Cukup untuk gak perlu pembuktian lagi. Karena aku tahu diriku hari ini udah jauh lebih kuat dari versi aku yang dulu. Dan menurutku, itu juga bentuk sukses. Sukses yang tenang, sukses yang gak ribut, sukses yang gak semua orang bisa punya. Karena gak semua orang berani jujur ke dirinya sendiri.